Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Ramli Putri dengan NIM 23119319 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Desa atau PGSD Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan saya sebelumnya, itu tentang mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi Husemas, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, baik. Di sini saya sudah merangkum materi dari administrasi Husemas dijelaskan oleh Bapak Hanifal Kadri dari video YouTube Bapak. Itu misalnya ada pada kali ini mungkin saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan kita pelajarin pada materi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang apa sih itu administrasi Husemas sendiri, lalu tujuan dari Husemas. Setelah itu juga fungsi masyarakat yang sebagai bagian dari sekolah. Selanjutnya juga ada unsur administrasi Husemas, manfaat Husemas, dan teknik pengelolaan Husemas. Baiklah, kali ini kita akan membahas dulu apa itu administrasi Husemas dan Husemas sendiri. Nah, sebelumnya kita sudah mengatakan kalau administrasi itu kegiatan manajemen atau kegiatan pengelolaan 7M. Nah, Husemas sendiri ini sudah masuk ke 7M bagian man atau manusianya. Nah, jadi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat itu merupakan kegiatan manajemen, kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan dua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Nah, dari hubungan ini tentunya saja diharapkan terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah. Sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama. Ibarat kata itu dari masyarakat dan sekolah itu nanti banyak pemikirannya akan diibaratkan menjadi satu kepala. Ketika satu pihak membuat program, maka yang lain akan memahami dan mendukung program tersebut. Contohnya ketika sekolah membuat satu program, maka dari sekolah sendiri akan mendiskusikan dengan masyarakat dan meminta dukungan dan support dari masyarakat sendiri. Nah, seperti itu. Lalu tidak hanya bentuk moral tetapi juga dalam bentuk material. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, pendidikan itu kan ibarat kalau bahasa sebenarnya 3 sajarangan kayak ditungku air di bukan kompor tapi tungku api. Nah, itu sajaran kayak satu panas ya, 3 sajarangan yang mana artinya itu ada 3 belah pihak, ada sekolah, anak, masyarakat ini bisa keluarga siswa, dan atau masyarakat pada umumnya. Nah, di dunia kerja sendiri dan siapapun yang di dunia kerja dan siapapun yang ada di lingkungan sekolah atau pendidikan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang tujuan Husemas. Yang pertama ialah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menilai program sekolah agar sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa seakan program yang mereka itu memang luar biasa dan bermanfaat, tapi benar-benar menilai program sekolah itu benar-benar bermanfaat dan luar biasakah untuk kedua belah pihak, untuk ke sebuah belah pihak. Nah, yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Masyarakat akan mengingatkan ketika anak lulus kontrolnya, ada anak-anak tuh yang mau bolos sekolah. Nah, masyarakat di sekitar sekolah pasti akan mengingatkan, nah kenapa kamu bolos, kayak kembali lagi ke sekolah, atau mungkin melaporkannya kepada satpam sekolah.
Nah, selanjutnya yang keempat, mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan sekolah. Dan yang kelima, akuntabilitas publik menjadi akuntabilitas publik, yang mana salah satu bentuk tanggung jawab lahir batin sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, fungsi itu terbagi dua. Yang pertama itu fungsi sekolah dalam masyarakat, yang kedua fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Nah, untuk fungsi sekolah dalam masyarakat sendiri ini ada 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai agent of change, di mana sekolah ini sebagai agen perubahan, lembaga agen perubahan untuk peserta didik atau kepada masyarakat, karena peserta didik itu dari masyarakat. Nah, yang kedua, selecting agency atau lembaga yang menyeleksi anak sesuai kompetensinya, mana sekolah ini diharapkan dapat menyeleksi anak sesuai dengan minat bakatnya sendiri dan apa kompetensinya. Dan yang ketiga itu class leveling agency, yaitu lembaga peningkatan level kelas, kayak dari peningkatan mutu kelas untuk menunjang taraf sosial masyarakat. Dan yang keempat dan terakhir itu assimilating agency, yaitu lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu sebagai sumber atau supplier yaitu penyedia peserta didik, guru, sarana prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Dan yang kedua, konsumen sebagai konsumen, yaitu hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan. Dan yang ketiga yaitu peserta, itu peserta didik sendiri itu dari masyarakat, karena peserta dari proses pendidikan. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas fungsi, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur administrasi Husemas sendiri. Nah, untuk unsur administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini ada 3 unsur. Yang pertama itu sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, seperti kita ketahui, dari sekolah sendirilah kita dapat mengetahui pengetahuan umum dan pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Nah, oleh karena itu, maka yang unsur dari administrasi sendiri itu ada sekolah, yang menjadi sekolah itu sebagai pusat pendidikan formal. Selanjutnya yang kedua ada orang tua siswa, yang mana orang tua siswa ini yaitu sebagai masyarakat juga bisa. Dari orang tua siswa ini diharapkan terbentuknya hubungan konstruktif, yaitu orang tua dapat terlibat dalam kegiatan pendidikan seperti mendukung kegiatan pendidikan di sekolah anak, dan juga seperti kita lihat itu komite itu kan kumpulan dari para orang tua peserta didik atau dari masyarakat sendiri yang dipertemukan ke dalam sekolah. Kayak komite itu perpanjangan dari masyarakat dan orang tua peserta didik dari masyarakat untuk menilai bagaimana sih program dari sekolah ini. Nah, yang kita terakhir yaitu siswa dan guru, karena tanpa ada siswa dan guru ini kegiatan sekolah tidak akan terjadi. Seperti kita ketahui, siswa dan guru ini sebagai ujung tombak, bisa dibilang unsur yang pertama dari administrasi Husemas ini, karena tanpa siswa dan guru ibarat ujung tombak kan, kalau siswa dan guru tidak ada pasti tombaknya bakal tumpul, kayak untuk menyerang apapun nggak bisa, tombaknya nggak bisa digunakan, kayak berarti sekolahnya nggak bisa digunakan. Tapi kalau dengan adanya siswa dan guru ini yang sebagai ujung tombak itu bisa digunakan, begitu juga dengan sekolah dan Husemas sendiri, hubungan sekolah dan masyarakat terjadi. Nah, setelah kita membahas unsur, selanjutnya kita lanjut nih ke manfaat dari Husemas, manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu juga ada 3. Yang pertama itu penentuan sumber dan kebutuhan belajar, karena dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menentukan antara sekolah dan masyarakat gimana sumber dan kebutuhan belajar dari kegiatan sekolah yang akan diadakan.
Nah, yang kedua, tersedia tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Pasti saat ini nanti akan membutuhkan tempat-tempat penelitian seperti labor atau labor atau toko-toko dari masyarakat. Ini nanti bisa dijadikan penelitian dan observasi dari siswa atau mahasiswa sendiri. Nah, yang ketiga yaitu pemenuhan SAPRAS atau sarana dan prasarana. Dengan adanya hubungan sekolah masyarakat, maka akan mudahnya terpenuhi sarana prasarana, karena di sekolah pun sendiri membutuhkan sarana prasarana yang diciptakan atau yang dihasilkan dari masyarakat sendiri. Oleh karena itu, manfaatnya yaitu menjadi pemenuhan sarana dan prasarana. Mohon maaf, ternyata manfaat sama itu ada 4. Mohon maaf karena saya tadi bilang 3. Nah, yang keempat, manfaatnya yang keempat yaitu pemenuhan sumber daya dan pemenuhan sumber dana dan sumber daya dan sumber daya. Nah, kenapa disebut pemenuhan sumber daya dan sumber daya? Karena dari hubungan sekolah masyarakat ini juga bisa terpenuhinya sumber dana dan sumber daya. Kayak pasti sumber daya itu dari masyarakat sendiri, pasti dari sekolah juga membutuhkan sumber daya masyarakat untuk membantu kegiatan ini dan membantu pembuatan ini gitu. Nah, oleh karena itu adanya pemenuhan sumber dana dan sumber daya. Nah, dari manfaat tadi sudah kita lihat, ternyata hubungan sekolah masyarakat itu sangat bermanfaat sekali bagi sekolah. Oleh karena itu, sekolah itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya masyarakat. Oleh karena tanpa ada masyarakat, nah dari itu maka sebaiknya para sekolah itu bangun hubungan atau chemistry yang harmonis dan baik dengan masyarakat. Karena masyarakat pun sekolah tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu administrasi Usemas dan apa juga itu tujuannya, fungsinya, lalu apa unsur dan manfaatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu teknik pengelolaan Husemas. Teknik pengelolaan Husemas sendiri dari yang saya rangkum yaitu ada 5. Yang pertama, laporan kepada orang tua. Laporan ini kepada orang tua yaitu laporan bagaimana laporan kegiatan sekolah atau laporan dari sekolah yang didesain itu secara periode, satu periode. Nah, laporan kepada orang tua ini, setelah laporan kepada orang tua, nanti juga dibuatkan transparansi dari keuangan atau laporan sekolah tentang perkembangan anak dan sebagainya. Dan yang kedua, melalui buletin sekolah. Nah, dari buletin sekolah ini juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan orang tua siswa sendiri bagaimana sih kegiatan dari sekolah yang sudah terjadi dan bagaimana program bulannya berjalan dengan baikkah. Dan dari buletin sendiri ini bisa juga menghemat biaya dari sekolah. Mungkin kalau misalnya harus mengunjungi sekolah tertentu, tapi bisa lewat buletin sekolah ini. Dan yang ketiga, melalui surat kabar, mirip dengan buletin sekolah, tapi surat kabar ini bisa diantarkan langsung atau lewat surat kabar kabarkan bagaimana laporan dari sekolah ini, dan nanti para orang tua pun bisa membacanya langsung dari surat kabar telah dia belinya atau yang mungkin diantarkan langsung ke rumah. Nah, yang keempat, event-event sekolah atau open house kunjungan ke sekolah, dimana nantinya dari teknik pengelolaan ini sekolah itu mengadakan open house, mungkin open school lebih tepatnya. Kalau open house jadinya kunjungan ke rumah, jadi open school atau kunjungan ke sekolah, yang mana mungkin bisa lewat event-event kayak mengadakan festival tahunan dari sekolah yang nanti mungkin masyarakat diundang untuk menghadiri pembukaannya, dan juga bilang kayak ini loh kegiatan program dari sekolah, dan juga bisa mengundang para guru-guru, atau mungkin sebelum pengadaan eventnya bisa diundang guru-guru untuk merapatkan bagaimana kami kalau mengadakan ini itunya juga bagus gitu. Nah, selain itu yang terakhir bisa juga penjelasan oleh staf sekolah, bisa melalui chat grup kelas dan chat grup orang tua siswa. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita bisa memanfaatkan zaman teknologi itu dengan baik. Salah satunya itu dengan membuat grup WhatsApp orang tua dan guru, atau orang tua siswa dan grup kelas. Nah, dari sini tuh
staf sekolah bisa nih melaporkan kegiatan di sekolah yang telah terjadi. Nah, mungkin kita sudah berada di akhir materi dan saya juga menjelaskan akhir dari materi ini. Dan mungkin untuk penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.